jual tomat di pasar Jumat? Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Astaparas dari Sekolah SDN 1 Landasan Lebih Timur Kota Banjarbaru. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng berjudul Datu Kalaka. Jadi, menurut orang tua-tua beberapa abad yang lalu, di sebuah kampung ada seorang lelaki bernama Datu Kalaka. Beliau sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar karena beliau juga merupakan pemimpin dari kampung tersebut. Itu pula alasan mengapa beliau diberi gelar sebagai Datu. Beliau sangat disayangi dan dihormati oleh masyarakat, namun sangat dibenci dan ditakuti oleh pihak pasukan Belanda. Beliau juga memimpin perlawanan terhadap Belanda yang biasanya meminta banyak korban di pihak Belanda. Beliau pun selalu diburu dan selalu ingin ditangkap oleh pihak Belanda. Beliau pun berusaha melarikan diri dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal. Namun, pada saat-saat tertentu, beliau akan kembali ke kampungnya untuk menjenguk keluarga dan warga sekitar. Namun, karena Belanda telah lama tidak mengunjungi desanya untuk membunuhnya, ia pun merasa aman dan tidak perlu lagi untuk pindah-pindah tempat tinggal. Dia pun menetap di sana selama beberapa bulan. Namun, suatu hari, pada saat beliau bersantai di rumahnya, ada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa Belanda sedang menuju ke kampungnya. Beliau sebagai pemimpin dari kampung tersebut tidak ingin memperlihatkan kekhawatirannya di hadapan orang lain. Beliau pun memerintahkan masyarakatnya untuk melarikan diri dari kampung tersebut agar tidak tertangkap oleh Belanda. Beliau sendiri akan mencari jalan keluar agar dapat meloloskan diri dari pasukan Belanda. Jadi, beliau pun memutuskan untuk mengambil jalan nekat yang tidak masuk akal karena tidak ada lagi pilihan lain karena dia sudah dikepung oleh pasukan Belanda. Beliau pun memikirkan cara yang tidak masuk akal, namun juga membahayakan nyawanya. Pada saat Belanda masuk ke kampungnya, mereka sangat kaget melihat kampung kosong melompong seperti sebuah kuburan. Saat dilihat-lihat, memang kosong, tak ada apa-apa. Bahkan Datu Kalaka pun tidak terlihat tangannya. Mereka pun marah dan melampiaskan amarahnya dengan cara merusak kampung tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Namun, alangkah kagetnya mereka saat melihat sesuatu yang aneh namun nyata di sebuah lorong. Sebuah ayunan raksasa yang terbuat dari semacam wilatu yang ditautkan ke betung atau semacam rotan raksasa yang ditautkan ke semacam bambu. Alangkah kagetnya mereka saat melihat ke dalam ayunan tersebut ada bayi raksasa yang ukurannya lebih besar daripada orang dewasa normal. Mereka pun kaget dan hilang ketakutannya. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut dan kampung tersebut untuk kembali ke markas mereka. Rupanya, bayi yang ada di ayunan tersebut merupakan Datu Kalaka yang sedang menyamar sebagai bayi. Sebelum dikepung, beliau masih sempat untuk membuat ayunan dan menyamar sebagai bayi. Nah, tahukah kalian, di Provinsi Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau di Barabai, ada sebuah desa bernama Desa Kalaka. Yang di sana konon ada sebuah kuburan yang merupakan kuburan Datu Kalaka. Menurut orang tua-tua makam, panjang dari satu nisan dengan nisan lainnya itu kurang lebih 2 meter. Dan orang masyarakat sekitar percaya bahwa badan Datu Kalaka besar dan tinggi, dan juga lebar dadanya kurang lebih 7 kilan atau jengkal. Wah, besar sekali ya. Apakah ada yang tahu kesimpulan dari cerita ini?
Kesimpulannya adalah Datu Kalaka menggambarkan sifat seorang pemimpin yang baik. Dia cerdas, pintar, dan licik. Namun, beliau menggunakan itu untuk kebaikan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, sekian saja cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.